Yang normal itu di sini tidak boleh sampai ada percikan api. Coba kita praktekkan. Yang normal itu di sini nggak boleh ada percikan api ya. Oke, kita coba tes. Ini tempel di plus ya. Ini plus. Coba kita adu. Nah, ada kan percikan api ya. Oke, sobat Rayu Day Channel, kita berjumpa kembali. Salam otomotif, salam sehat. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan rezeki ya teman-teman. Amin. Oke, ini kita mau edukasi sedikit buat sobat-sobat nih. Kalau di mobil kita ada masalah dengan dinamo starter, ya jadi di starter itu berat. Padahal akinya tuh bagus ya, semua kabel-kabel utamanya bagus. Terus waktu starter itu dinamo starternya terasa panas, jadi agak panas gitu dipegang. Nah ini yang teman-teman perlu ketahui ya. Jadi kalau dinamo starter itu masalah paling umum sekali, umum ya. Itu kadang waktu di starter tuh bunyi cetak-cetek, cetak-cetek, cetak-cetek. Cuma begitu aja, jadi dia tetap respon, hanya cetak-cetek aja ya. Itu sih umum sekali masalahnya di selenite switch. Contohnya ini ya. Ini contohnya ini. Nah ini selenite switch kan. Nih. Ini biasanya yang bermasalah. Jadi kalau ini diganti, masalahnya langsung selesai. Biasanya gitu. Yang kedua, bisa juga karena karbon brushnya tuh habis. Ini kan ada karbon brush kalau kita buka di sini ya. Nih, ini kadang-kadang habis. Jadi ini tidak menyentuh pada bagian angkernya. Ini kan kadang-kadang kalau pas dibongkar tuh ini habis. Jadi ini udah pendek sekali. Dia tidak nempel di sini ya, nggak nempel di bagian angker nih, sini nih. Nah, jadi nggak bisa start. Lalu yang masalah di dinamo starter ini adalah dia itu starternya itu berat. Padahal akinya bagus nih, akinya baru aja dicas dan full ya, penuh. Oke, itu kalau misalnya ngalamin waktu mobil di starter apakah dalam kondisi dingin atau kondisi panas tetap sama aja ya, berat. Jadi berat sekali ya, cengeng sampai kabel yang ada di kepala aki sini tuh kalau kita pegang itu sampai panas, rasanya panas gitu. Nah itu teman-teman, yang pertama dinamo starternya dibongkar seperti ini. Lalu langkahnya ya, cek dulu karbon brushnya. Nih ada contoh lagi ini ya, dia ada 4 gini biasanya nih, umum sekali ya. Apakah pada Toyota Kijang ya, atau Suzuki, Daihatsu, apa aja sih ya, ada 4 bisa karbon brush. Jadi ini pertama cek dulu nih, kalau misalnya ini dia masih tebal, cek solderannya. Kadang solderannya tuh kendor. Nah, biasanya awalnya dulu mungkin pernah ganti karbon brush kayak gini kan nih. Ini kadang-kadang solderannya kendor atau lepas. Dia bisa lepas di bagian bantalannya atau di sini. Nih. Ini kadang suka lepas solderannya atau tidak begitu kuat. Sama ini pastikan dalam kondisi masih tebal ya, jangan sampai udah tipis. Lalu kalau misalnya di sininya kita cek semua kondisi baik-baik saja, sekarang kita mau mengecek kondisi bantalan nih. Ini namanya bantalan ya, gulungan. Nih, setiap dinamo starter pasti ada bantalan dan ada angker. Tuh selalu ya, selalu ada. Dan juga gigi bendik pastinya ya. Nih. Nah, itu kerja switch ini ya, untuk menghubungkan dari kabel utama aki, muter dinamo utama, sama ini maju bergerak memutar flywheel. Oke, sekarang ini kita akan cek ya, bantalannya ini masih bagus atau tidak. Ini caranya cukup mudah teman-teman. Cara ceknya begini aja ya. Jadi kita siapkan aki ya, aki kita siapkan. Kemudian ini bodi ini kita tempel di min aki ya. Jadi cari min aki, ini min aki ya, tempel di sini. Nah, mudah-mudahan terlihat ya teman-teman. Jadi ini tempel di min aki, bodinya ini ya. Kemudian di sini kita kasih plus, kita adu ke plus aki. Yang normal itu di sini tidak boleh sampai ada percikan api. Coba kita praktekkan. Yang normal itu di sini nggak boleh ada percikan api ya. Oke, kita coba tes. Ini tempel di plus ya, ini plus. Coba kita adu. Nah, ada kan percikan api ya. Tuh. Nih, sekarang kita coba satu lagi. Ini kita taruh sini, kita ambil yang ini. Ya, ini sama-sama bantalan juga. Coba kita tempel di sini sama seperti tadi. Oke, kemudian ini kita adu. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini nggak ada percikan api sama sekali. Bentar, lihat nih.
Ya nggak ada, ini nempel semua ya, ini nempel, ini nggak ada percikan api. Lihat ya, nih masih normal kan. Jadi kondisi ini tuh kondisinya masih normal. Nih kalau yang udah koset tuh kayak gini, dia nempel gini, ada percikan api. Lihat ya, tuh. Nah jadi kesimpulannya, kalau misalnya starter itu berat waktu di start ya, ketika kita melihat kondisi karbon brusnya dalam kondisi baik ya, ini pertama kita cek dulu ya. Berarti kalau sudah kondisi seperti ini, ada percikan api, berarti ini sudah fix harus diganti dengan yang baru, atau mau digulung terserah, intinya ini rusak. Yang berikutnya kita ngecek angker ya. Ini juga sama, seperti bisa pakai multitester juga. Kalau teman-teman punya multitester bisa, tapi kalau misalnya kita mau pakai aki langsung bisa. Jadi ini sama aja metodenya. Nih bagian sini tempel di ground min aki ya, tempel min aki. Kemudian yang ini kita adu, kasih plus di sini. Oke, di kuningannya sini nih, ini nggak boleh ada percikan api, diputar aja sambil diputar semuanya ya. Oke, ini masih bagus ya kondisinya. Kalau sini ada percikan api, berarti ini juga sudah rusak bro ya. Atau pakai tester bisa. Jadi tester itu dari sini pakai ohm ya, pakai ohm, putar di ohm, terus ini tempel sini min satu di sini nih. Kalau jarumnya tester bergerak, berarti ini juga rusak. Nah jadi seperti itu ya sobat. Kita bagikan sedikit cara kita mengetahui kerusakan pada dinamo starter ya. Yang pertama tadi, kalau cetak-cetak itu biasanya dari switch yang bermasalah. Yang berikutnya kalau dia berat itu. Tapi kalau dia berat saat mesin panas, sudah panas dia berat, dingin enteng, itu bisa karena bos-bosan ini yang rusak nih. Ini kan ada kuningan di sini. Nah ini yang diganti bagian belakang satu, sama bagian sini depan satu. Jadi bos-bosan itu ada dua. Jadi dia tidak bisa lurus ya. Jadi nanti dia pas saat panas nggak bisa starter. Nah demikian teman-teman ya, sedikit saya bagikan bagaimana cara kita mengetahui kerusakan. Dan kalau sudah paham begini kan, kita tinggal tahu mengganti yang bagian mana. Berarti ini sudah hanya ganti ini saja dan masalah sudah selesai. Untuk pembelian bisa cari copotan di bengkel dinamo dari teman, atau bisa order Shopee, Tokopedia, Bukalapak, apa aja ya, di online bisa. Harganya kalau untuk kijang itu kurang lebih sekitar 270 yang original. Ya kalau cari copotan mungkin bisa 150. Sekitar 150 ya kalau copotan yang masih bagus. Kalau mau bisa gulung lagi ya gulung lagi. Intinya itu permasalahannya. Oke teman-teman, semoga manfaat. Selamat menjalankan aktivitas dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Tetap semangat teman-teman ya. Semoga sukses selalu dan sampai jumpa lagi teman-teman di Roy channel. Thank you. God bless teman-teman. Bye.